Bismillahirrahmanirrahim. Kita taruh jeruknya ini, pakai jeruk limau atau jeruk nipis juga boleh ya, di sambelnya sini. Kemudian kita aduk. Kemudian kita ambil satu. Coelin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat makanan enak, camilan enak dari tahu ya. Di sini aku punya 12 potong tahu matang. Ini kita belah tengahnya seperti ini. Kalau misalkan beli tahunya masih mentah, ini harus digoreng dulu ya. Kita belah seperti ini. Terus bagian dalamnya ini kita pecah-pecah, isiannya yang putih kecil-kecil ini, supaya hancur dan nanti muat banyak. Tuh seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Pokoknya ini bikinnya tuh gampang banget dan bisa dicobain di rumah. Kita pecah-pecah bagian dalamnya. Setelah selesai kita pecah-pecah semuanya. Ini kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku punya 2 siung bawang putih. Ini kita parut. Kalau misalkan nggak mau marut, bisa dicincang halus. Atau bisa juga menggunakan bubuk bawang putih sekitar 1,5 sendok teh. Atau diulek juga bisa ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan dahulu bawang putihnya. Kemudian di sini aku punya sepotong wortel yang sudah aku cuci bersih dan aku kupas. Atau 1 butir kecil. Ini kita serut juga supaya hasilnya tuh lebih halus. Kalau misalkan nggak mau marut, nyerut kayak gini, bisa dicop-cop. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini udah selesai, kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai 3 batang daun bawang yang sudah kita cuci bersih. Kemudian kita rajang halus saja seperti ini, biar cepat matang. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini kita sisihkan dahulu ya setelah selesai. Kemudian di sini aku gunakan 300 gram daging ayam. Ini kita cuci bersih. Kemudian kita potong-potong seperti ini ya. Potong tipis-tipis, kecil-kecil. Yang udah dibuang tulangnya ayamnya ini. Setelah kita iris tipis-tipis seperti ini semuanya. Kemudian ini kita cincang sampai halus. Ini setelah kita cincang halus seperti ini. Kalau misalkan males nyincang, bisa menggunakan food chopper atau bisa juga beli daging ayam giling dari pasar ya, sekitar 300 gram aja. Ini udah siap kita gunakan. Kita taruh ke dalam wadah. Kemudian tambahkan bawang putih, daun bawang dan juga wortelnya. Masukkan semuanya. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian sekitar 1 sendok makan kecap ikan. Setengah sendok teh lada. Setengah sendok teh gula. 1/4 sendok teh garam karena udah ada saus tiram sama kecap ikannya ya, takut keasinan. Dan setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk, bisa menggunakan penyedap. Kemudian tambahkan 1 butir putih telur. Kemudian ini kita aduk sampai rata ya. Aduk sampai semuanya tercampur. Ini bisa menggunakan tangan supaya ngaduknya itu lebih tercampur rata, atau menggunakan sendok juga boleh. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, aku akan tambahkan 1 sendok makan tepung maizena supaya lebih lembut. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak goreng.
Kemudian kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Setelah tercampur rata semuanya antara minyak, telur, dan bahan lainnya, siap kita gunakan ya ini. Ini udah siap kita gunakan. Kita sediakan wadah bersih di sini. Kemudian tahunya yang sudah kita lubangin. Ini kita ambil satu buah tahu yang sudah dibolongin seperti ini. Kita isikan daging yang sudah kita cincang, tambahkan wortel tadi ke sini sampai penuh ya. Kita tekan-tekan, isi sepenuh mungkin. Tuh kayak gini kita isi sepenuh mungkin ya. Kemudian kita taruh ke dalam wadah bersih. Kita ambil satu buah tahu yang sudah dikasih bolongan seperti ini. Kemudian kita tambahkan isian sampai penuh. Pokoknya ini nantinya hasilnya tuh enak, bisa bekal buat anak sekolah, bekal kerja juga bisa, anak-anak juga suka. Kemudian ini kita kayak gini kan dengan garpu ya, biar agak kasar-kasar. Tuh. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Udah kita isi semuanya ya, isiannya pas, tahunya juga ngepas. Setelah selesai semuanya seperti ini kita isi. Kemudian ini kita kukus selama 20 menit atau sampai matang. Pastikan air dalam panci cukup untuk mengukus selama 20 menit ya. Kita cucikan dulu. Gunakan api sedang aja. Ini setelah mendidih air dalam panci, kita masukkan yang sudah kita isi tadi. Matikan apinya dulu biar nggak panas ya. Kukus selama 20 menit atau sampai matang. Kita gunakan api sedang aja. Setelah sekitar 20 menit itu sudah matang, kita matikan apinya, kita angkat, kemudian kita sajikan. Ini aku taburan daun bawang di atasnya supaya rasanya tuh lebih enak. Ini opsional ya, taburan daun bawangnya boleh pakai, boleh enggak. Kemudian di sini aku siapkan beberapa buah cabai. Ini kalau misalkan nggak suka pedas, cabainya bisa dikurangin ya. Kita potong-potong kecil-kecil aja, seperti ini. Potong bulat-bulat. Udah selesai, kita potong semuanya. Kita taruh ke dalam mangkok kecil. Kemudian ini kita tambahkan kecap manis secukupnya. Sesuaikan selera aja. Kita aduk-aduk. Kalau suka bawang merah goreng bisa ditambahkan bawang merah goreng. Ini aku tambahkan daun bawang. Setelah kita aduk rata seperti ini, udah siap kita sajikan. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan beserta jeruk limau atau jeruk nipis juga boleh, atau jeruk lemon. Terus ini sambalnya. Ini bikinnya tuh gampang banget, tapi beneran rasanya tuh super duper enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taruh jeruknya ini, pakai jeruk limau atau jeruk nipis juga boleh ya, di sambalnya sini. Kemudian kita aduk. Aromanya tuh enak banget kalau pakai jeruk limau. Kemudian kita ambil satu, kita coelin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini yang banyak. Kemudian kita dikit-dikit. Bismillah. Bagian dalamnya rasanya tuh enak. Tapi kalau nggak suka jeruk limau atau nggak suka jeruk nipis, boleh nggak pakai ya. Ini kita cobain lagi. Tuh yang banyak kayak gini. Bismillah. Bagian dalamnya. Ini wajib dicobain di rumah. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan enak, camilan enak, bisa untuk camilan atau buat lauk makan ya. Ini bikinnya gampang banget, anak-anak juga suka. Ini bisa dicobain di rumah. Kebetulan di luar lagi hujan, jadi aku mau bikin camilan ini. Di sini aku siapkan 6 butir kecil bawang putih, atau sekitar kalau besar itu 3 siung aja udah cukup. Kalau misalkan bikinnya banyak, bisa ditambahkan bawang putihnya. Ini kita cincang dulu sampai halus. Setelah halus, kita sisihkan sebentar bawang putihnya. Nggak pakai daun bawang, 2 batang aja yang sudah kita cuci bersih. Kita rajang halus juga. Ini untuk rasa lebih enak. Kita sisihkan dulu. Kemudian aku siapkan tahu matang seperti ini, kotak-kotak kecil, beli di pasar yang udah jadi banyak ya. Ini kita potong jadi 2 seperti ini. Kemudian isinya itu kita gini-ginikan, kita pecah-pecah, kita sisihkan. Ini nanti jadinya tuh enak banget. Bisa juga dipotong model segitiga seperti ini. Kemudian isinya ini juga kita pecah-pecah. Pilih tahunya yang kecil-kecil aja, bisa menggunakan tahu segitiga tapi yang kecil-kecil, atau misalkan besar itu dipotong beberapa bagian. Atau misalkan beli tahu mentah, itu dipotong kotak-kotak kecil kemudian kita goreng sendiri juga boleh. Ini anak-anak suka banget dan juga bisa untuk lauk makan. Nah, semuanya ini kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian di sini aku siapkan 200 gram daging ayam. Kalau misalkan beli dari pasar, bisa beli daging ayam giling ya. Ini aku pakai 200 gram aja. Kemudian kita cincang sampai halus. Sebelumnya aku potong kecil-kecil dulu. Setelah halus, kita cincang semuanya seperti ini. Kita taruh dalam wadah. Kita tambahkan daun bawang dan bawang putihnya, setengah sendok teh lada, sekitar 3 sendok makan kecap asin, kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk, pakai seperempat garam aja, seperempat sendok teh atau kira-kira. Kemudian opsional ini kalau yang punya, kalau nggak punya boleh nggak pakai minyak goreng biasa boleh. Aku pakai 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh saus tiram atau setengah sendok makan. Pokoknya ini wajib banget dicobain di rumah ya, rasanya tuh enak banget, bikin ketagihan pokoknya. Pastikan bawang putih, garam, kaldu bubuk, terus kecap asin, itu semuanya tercampur rata. Ini udah tercampur ya, semuanya seperti itu, udah kelihatan tercampur rata. Kita tambahkan setengah sendok teh gula. Kita aduk lagi sampai gulanya ini tercampur. Kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Atau misalkan kamunya tepung maizena, bisa pakai tepung tapioka juga boleh. Aduk lagi sampai tercampur. Setelah tercampur maizenanya, kita tambahkan 1 butir telur. Ini supaya rasanya lebih empuk dan juicy. Pokoknya ini enak banget nanti. Dan setelah telurnya ini tercampur rata, pokoknya pastikan garamnya itu secukupnya ya, atau kecap asinnya. Kalau misalkan yang suka lebih asin bisa ditambahkan, tapi kalau nggak suka lebih asin seperti ini udah cukup. Udah siap kita gunakan. Kita siapkan wadah bersih di sini, tahunya yang sudah kita bolongin. Kita isi sampai penuh. Karena aku beli tahunya itu yang kecil-kecil kayak gini, jadi digoreng pun cepat matang. Tapi kalau tahunya besar-besar, isinya banyak, itu digoreng tengahnya nggak bisa matang ya. Jadi pilih tahunya yang
tipis-tipis seperti ini. Terus ngisinya juga nggak terlalu banyak. Tuh, ngisinya segini-gini aja. Pokoknya nggak terlalu banyak lah. Biar matangnya itu bisa nyampe ke dalam-dalam dan renyah. Tapi kalau dikukus diisi padat nggak apa-apa, terserah selera. Kan aku tipis-tipis banget tuh kayak gini. Jadi digoreng itu kalau minyaknya itu ngerendam semuanya, digoreng itu bisa nyampe ke dalam-dalamnya. Kita isi segini-gini. Ini jadinya nanti banyak banget dan rasanya tuh beneran enak. Bisa juga dibikin frozen. Setelah dibuat kayak gini dibekukan atau dikukus dulu kemudian dibekukan, kapan waktu butuh itu tinggal diangetin kemudian dimakan juga enak. Ini aku ngisinya nggak penuh banget, nggak aku tekan-tekan banget kayak gitu, nggak, isi sedikit-dikit aja. Selesai semuanya, adonannya pas ya. Terus habis ada yang di sini. Kemudian ini aku mau goreng. Kalau misalkan ada yang nggak suka digoreng, boleh dikukus. Dikukus itu juga enak banget. Aku udah sering bikin. Digoreng juga enak. Aku panaskan minyak segini, secukupnya aja. Atau banyak ya minyaknya. Gunakan api sedang aja, cenderung kecil, biar bisa matang sampai ke dalam. Tapi karena bikin tahunya itu kecil-kecil kayak gini, tipis-tipis, ini langsung matang. Kita bolak-balik aja kayak gini. Pokoknya gunakan api sedang cenderung ke kecil ya, biar benar-benar matang sampai ke dalam-dalamnya. Ini aku coba coblos, tuh udah keras, berarti dalamnya juga udah matang. Setelah sekitar beberapa menit atau setelah kira-kira matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan ya. Ini aku tiriskan menggunakan tisu penyerap minyak seperti ini. Ini yang untuk aku kukus separuh, langsung aja aku taruh di sininya. Setelah aku kukus nanti aku simpan ke dalam frozen. Aku bekukan. Gunakan api sedang, kukus selama 20 menit atau 15 sampai 20 menit. Untuk sausnya aku gunakan 2 buah cabai rawit. Kita rajang kecil-kecil seperti itu ya. Sudah selesai. Kita taruh wadah. Kemudian kita tambahkan kecap manis secukupnya. Kalau misalkan ada jeruk limau, bisa ditambahkan jeruk limau biar lebih enak ya. Kalau nggak ada, begini aja udah cukup. Kita aduk. Aku pindahkan ke tempat bulat biar lebih enak. Seperti ini setelah matang, ini udah siap disajikannya. Ini yang digoreng, ini yang dikukus. Dua-duanya tuh enak banget. Pokoknya wajib banget dicobain di rumah. Tapi yang dikukus ini nanti aku mau bikin frozen, dan kapan waktu bikin butuh itu aku tinggal keluarkan, aku goreng atau aku angetin, aku kukus lagi langsung dimakan juga boleh. Bikinnya gampang banget, rasanya enak, bisa dicobain di rumah, anak-anak juga suka, bisa buat bekal sekolah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan cobain ya. Aku udah buka yang digoreng tuh seperti ini, matang sampai ke dalam-dalam. Kita cobain ke dalam saus kecap dan juga cabenya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti enak banget. Beneran enak banget. Aku tambah lagi. Wajib banget cobain. Sekarang aku cobain yang dikukus ya. Tuh bagian dalamnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga enak banget, udah pasti. Kalau dikukus itu lebih sehat
Dan bandarannya ini enak banget, wajib dicobain yang dikukus juga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Ini ngepas banget buat hujan-hujan ya. Di sini aku siapkan bumbunya dulu. Kalau misalkan nggak suka pedas, cabenya ini bisa dikurangin. Untuk bumbunya aku siapkan 7 cabai rawit, 3 siung bawang putih, sekitar 1 sendok teh ketumbar, kemudian setengah sendok teh garam. Ini kita ulek dulu sampai halus ya. Bisa juga di blender kalau misalkan pengennya pakai blender. Setelah kita ulek halus, kemudian ini kita sisihkan sebentar. Kemudian aku gunakan 2 potong tahu, ini sekitar 450 gram. Kalau misalkan tahunya itu lembek banget atau berair, itu bisa diperes dahulu menggunakan kain ya, atau dikukus dulu. Tapi kalau tahunya itu kaku, nggak perlu dikukus, juga nggak perlu diperes. Langsung kita haluskan seperti ini. Kita pecek-pecek sampai hancur. Setelah kira-kira tahunya hancur, ini kita tambahkan kaldu bubuk sekitar setengah sendok teh, atau secukupnya ya kaldu bubuknya. Kita aduk lagi sampai rata. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan terigu serbaguna atau terigu protein sedang. Kita aduk lagi sampai tercampur rata semuanya. Antara terigu dan juga tahunya ini ya. Kita pecek-pecek seperti ini. Kemudian kita tambahkan bumbu yang sudah kita ulek tadi. Kemudian kita ulek lagi, kita aduk sampai rata. Gampang banget ya bikinnya. Pokoknya pastikan bumbunya ini tercampur dengan rata sama tahunya. Setelah tercampur rata, ini kita bisa cicipin sedikit, kurang apa kita bisa tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ngerasanya sudah ngepas ya, garamnya dan lainnya. Kalau misalkan kurang garam dan lainnya bisa ditambahkan pas ini. Kemudian kita siapkan wadah. Ini kita bentuk bulatan kecil. Kalau bisa bikin halus, bikin sehalus mungkin ya. Begini. Segede kelereng lebih sedikit. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai.
Setelah jadi semuanya, kemudian siap untuk kita goreng. Kita panaskan minyak secukupnya, aku pakai segini ya. Kemudian kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gunakan api sedang aja. Semuanya penggorengan aja, gorengnya. Goreng sampai kuning keemasan. Ini bisa buat ide jualan atau buat camilan sendiri di rumah ya. Bikinnya gampang banget, tapi rasanya tuh enak. Bisa dicobain. Setelah kering dan kuning keemasan seperti ini, udah matang. Ini kita bisa angkat, kemudian kita sajikan. Kalau mau lebih kering lagi bisa digoreng lebih lama lagi ya, tapi ini udah matang. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah matang ya, rasanya tuh gurih, pedas, enak. Ini bisa untuk jualan atau dimakan sendiri. Untuk camilan bikinnya gampang, rasanya enak. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Cobain tuh, biasanya tuh dalamnya tuh kopong, masih panas ya, tapi karena ini tahu sini, jadi dalamnya tuh nggak kopong, tapi gurih banget. Ini aku akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, pedas, gurih, enak. Ini bisa banget cobain di rumah. Aku akan habisin makannya. Selamat coba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Enak banget. Ini nggak bakalan kempes walaupun sudah dingin.